Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa pada pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni. Seperti yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu ibadah antar keluarga yang disiarkan melalui video call ini. Harapan daripada saya sebagai gembala sidang tidak merupakan perbedaan yang kita harapkan melalui pertemuan seperti ini adalah harapan daripada saya secara pribadi. Masing-masing iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan dapat terpelihara terus. Tema pada pagi hari ini yang saya siapkan melalui renungan ini adalah semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Satu iman yang mendasar daripada iman Kristen adalah saudara dan saya diselamatkan karena anugerahnya. Kita diampuni dosa-dosa kita juga karena anugerahnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat yang saya persiapkan sebagai dasar renungan pada pagi hari ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 yang saya bacakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tetapi karena kasih karunia, bahasa aslinya adalah bahasa yang dapat kita temukan yaitu grace. Grace ini bisa berarti kasih karunia, tetapi juga bisa berarti anugerah. Grace atau kasih karunia ini adalah pemberian secara cuma-cuma yang didasari karena mengasihi. Itu yang dikerjakan oleh Allah kita kepada manusia yang berdosa, yang dengan upaya, usaha, apapun yang bisa dilakukan dari manusia itu sendiri untuk mendapatkan ampunan dan untuk mendapatkan keselamatan, itu semata-mata bersumber daripada Allah saja. Jadi tema yang saya buat pada pagi hari ini, semua karena anugerahnya, ini bukan perkara mengada-ada, tetapi ini adalah apa adanya yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi patut menjadi renungan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena anugerah, karena kasih karunia, saudara dan saya ada saat ini sebagaimana kita ada, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Beberapa poin yang patut menjadi catatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, dipilih berdasarkan kerelaan hati Bapa.
kerelaan ini bukan berarti bahwa segala sesuatu harus bisa dilakukan dengan gampang atau dengan mudah. Kita dapat membayangkan ketika kita jatuh dalam dosa, maka sebetulnya pada hakikatnya manusia itu mengingkari atau menyimpang daripada perjanjian yang dibuat Allah Bapa sejak dimulainya penciptaan alam semesta. Kemudian manusia yang diberikan otoritas untuk memelihara, untuk merawat dari apa yang sudah disediakan Allah bagi mereka, tapi sayangnya manusia gagal. Ini bisa kita dapat baca mengecewakan hati Bapa. Karena manusia yang diciptakan serupa, sepeta dengan gambar Allah, itu ternyata manusia membuat kecewa hati daripada Bapa, ya, karena mendengarkan bujuk rayu daripada iblis yang menyamar menjadi ular di Taman Eden pada waktu itu. Jadi dipilih berdasarkan kerelaan hati Bapa, itu ayatnya bisa dibaca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Penyataan daripada kasih Bapa yang agape itu dinyatakan melalui pengutusan putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan, untuk mewujudkan kasih daripada Bapa itu sendiri. Jadi kasih yang diwujudkan di dalam tindakan dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sudah menjadi ikrar, sudah menjadi janji daripada Bapa sendiri ketika dia berhadapan atau berkata kepada iblis yang pada waktu itu menjelma menjadi ular. Firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepalamu, ya. Dan itu digenapi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan naik di atas kayu salib. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri. Yang dapat kita lihat di sana adalah kepala daripada Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Duri adalah lambang kutuk. Jadi jelas di situ dikatakan arti yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus sudah rela menanggung kutuk dengan segala konsekuensi yang dia dapat jalankan. Bagian yang kedua adalah dibenarkan oleh iman. Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Di sana dan dikatakan kita yang dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh damai sejahtera. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin membenarkan, memulihkan dirinya sendiri dengan kekuatannya itu sendiri. Tetapi Allah yang dengan nyata mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia tidak hanya mati di atas kayu salib menanggung kutuk, tetapi melalui kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka saudara dan saya beroleh pembenaran. Ya, pembenaran artinya memang kita bersalah karena perbuatan dosa itu, tetapi dibenarkan karena iman. Sama seperti kalau seorang guru melihat masalah yang dihadapi muridnya
ketika menggarap soal dan tidak bisa dijawab dengan tepat, akhirnya guru itu sendiri datang membenarkannya. Ya. Kesalahan daripada murid itu dihapus, kemudian dia diganti dengan tulisan hasil pembenaran yang dikerjakan oleh sang guru itu. Ya. Jadi yang kedua adalah dibenarkan oleh iman, Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Kemudian kita diselamatkan oleh kasih karunia juga. Tadi di muka sudah saya sebutkan bahwa saudara dan saya diampuni dosa-dosa kita, ditebus daripada cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan darah domba atau lembu atau sapi, tetapi saudara dan saya diselamatkan, ditebus dengan curahan darah yang mahal, yang tidak sama dengan darah lembu atau sapi, atau darah kambing atau domba yang disembelih ketika umat Israel mengadakan hari penebusan. Tetapi saudara dan saya ditebus dengan darah Yesus. Darah sebagai anak domba yang tidak bercela, tidak bercacat, yang sudah disediakan oleh Allah Bapa sejak alam semesta ini belum dijadikan. Olehnya saudara dan saya diselamatkan, ya, kembali kepada kasih karunia. Kasih karunia, pemberian cuma-cuma, bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan apa yang dapat kita lakukan yang manusia itu menilai sebagai satu perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan dari perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, tetapi saudara dan saya diselamatkan adalah sebetulnya semata-mata karena kebaikan daripada hati Bapa itu sendiri. Dengan 3 hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi kita untuk apa? Cukup beralasan bagi saudara karena 3 hal itu. Yang pertama, kita dipilih berdasarkan kerelaan hati Bapa. Yang kedua, dibenarkan oleh iman. Dan yang ketiga, diselamatkan karena kasih karunia. Dengan 3 hal tersebut cukup beralasan bagi kita. Yang pertama, yaitu untuk mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan sejak kita dapat lihat di dalam Perjanjian Lama, khususnya kalau saudara buka kitab Mazmur, para pemazmur di sana menyatakan pujian kepada Tuhan yang berkualitas, pujian kepada Tuhan yang berbobot, yaitu ucapan syukur. Persembahan kepada Tuhan adalah pengucapan syukur. Itu dikatakan oleh para pemazmur, nilainya di hadapan Tuhan itu terlebih besar daripada korban curahan, ya, daripada korban sembelian. Ucapan syukur kepada Tuhan itu sebetulnya sudah mencakup beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah sumber daripada kebenaran. Bahwa Allah adalah sumber daripada anugerah. Bahwa Allah adalah sumber daripada kasih karunia. Itu sebabnya para pemazmur beranggapan layak mengucap syukur kepada Tuhan melebihi daripada korban-korban
persembahan, korban-korban sembelian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima itu. Tuhan mengakui itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesalahan, mengenai dosa dan penghukuman, siapakah manusia yang dapat lari daripadanya? Ya, saudaraku sekalian, semua manusia. Ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, bahkan dari pasal-pasal berikutnya menyatakan akibat daripada dosa satu orang, maka dosa sudah berkuasa kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Tetapi dosa mendapat penyelesaian, mendapat penyelamatan, pengampunan, karena Allah sendiri yang mengerjakannya bagi manusia itu. Jadi sungguh merupakan satu sikap yang kurang dan tidak bijak kalau Allah sudah mengerjakan keselamatan sebegitu rupa, maka di dalam kehidupan kita ini kurang mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Di sana dinyatakan bahwa nilai ucapan syukur di hadapan Tuhan itu sungguh sangat bernilai tinggi. Ya, jadi layak bagi saudara dan saya bukan karena keadaan kehidupan nyata sehari-hari yang kalau kita amati, kita rasakan, kita alami, maka bagi orang yang tidak beriman atau tidak mengenal kasih karunia daripada Tuhan, maka cukup berat untuk mereka bisa mengucap syukur. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kepada saudara dan saya firman Tuhan pada minggu yang lalu tentang bagaimana kita harus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mengucap syukur di dalam segala keadaan itu artinya apa? Ya susah, ya senang, ya kelimpahan, ya kekurangan, ya dalam keadaan sehat dan sakit, ya. Seperti janji pernikahan ketika kita menyaksikan acara pemberkatan nikah daripada orang yang menikah. Dan gereja Tuhan disamakan dengan itu. Jemaat Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus kiasannya sebagai mempelai wanita daripada Kristus, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Apa yang kita dapatkan di sana adalah sebelum sepasang mempelai itu diberkati, janji apa yang mereka dapat ucapkan sehubungan dengan pernikahan mereka. Ya. Dan alam nyata membuktikan bahwa kecukupan sandang pangan, kecukupan kebutuhan dasar yang lain yang dibutuhkan di dalam pernikahan, kalau itu dikatakan cukup, tetapi ini tidak menjadi dasar. Ya, ini ternyata tidak menjadi alasan bagi pernikahan itu untuk tetap langgeng. Jadi harta, kekayaan dan segala fasilitas yang memang itu dibutuhkan di dalam membangun rumah tangga sebagai sarana untuk diam bersama sebagai suami istri dan kelak apabila mereka diberikan anak-anak oleh Tuhan. Tetapi hati masih memegang peranan penting. Hati adalah merupakan faktor
Dari mana kasih daripada Tuhan itu dicurahkan di dalam kehidupan manusia. Dan dengan kasih itu menjadi dasar di dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Kalau itu dijalani secara konsekuen, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan bagaimana saudara dan saya menerima berkat keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita selain mengucap syukur, yaitu memiliki sikap kerendahan hati. Ya. Sikap kerendahan hati ternyata masih merupakan syarat yang masih berlaku sampai pada hari ini. Bahkan sampai kepada menjelang zaman akhir tiba. Firman Tuhan mengatakan, karena bertambahnya dosa, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Nah, caranya bagaimana supaya kasih yang daripada Tuhan dapat terpelihara secara aman, dapat terpelihara secara berkesinambungan, yaitu caranya ya dekat dengan Tuhan. Sambil membaca kitab perjanjian daripada Tuhan. Sebab walaupun saudara dan saya pernah mengucapkan bahwa kasih daripada Tuhan itu menjadi dasar dari kebutuhan hidup, apakah itu pernikahan, apa membangun rumah tangga, atau membangun komunitas-komunitas apapun, maka kasih yang daripada Tuhan ini tetap menjadi persyaratan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Kasih yang daripada Tuhan yang didasari hanya bisa memberi kepada saudara dan saya, maka kerendahan hati ini penting. Sebab kalau kerendahan hati ini tidak dijaga, yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam komunitas-komunitas yang lain, maka hubungan daripada ikatan kasih itu akan bisa menjadi luntur. Kemudian yang ketiga, memiliki belas kasihan. Ya. Belas kasihan ini penting. Janganlah ada di antara kamu yang cepat marah, menyimpan kesalahan orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati di antara kamu sama sendiri, seperti Kristus sudah mengampuni kamu. Ya. Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, tidak menghakimi orang lain. Kalau kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan sebegitu besar, ya, tidak terkira di dalam kehidupan kita, maka kalau barangkali dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang berbuat salah kepada saudara, entah itu disengaja atau tidak disengaja, maka wajib kita juga mengampuni. Sama seperti Allah mengampuni kita. Ya. Jangan pikir kalau saudara dan saya tidak menghakimi, tidak mau mengampuni, menghakimi terus, saudara bisa tenang. Enggak. Orang yang tidak bisa menaruh pengampunan kepada orang lain, disimpan terus di dalam hati, diingat terus di dalam sepanjang kehidupannya, dia sendiri malah tidak bisa tenang. Ya. Oleh sebab itu jangan pikir karena kita ini tidak bisa mengampuni, biar dia tanggung kesalahannya sendiri. Ya. Tidak bisa. Makin saudara dan saya melakukan tindakan mengampuni, tidak menghakimi dan memahami
keadaan orang lain adalah sikap daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan kamu menghakimi, sebab dengan penghakiman yang kamu lakukan, dan itu kalau kamu tidak selesaikan dengan tulus hati, maka kamu juga masih akan dihakimi di hari pengadilan nanti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan singkat pada pagi hari ini yang harapan saya adalah menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerahnya. Ya. Pertama, dipilih berdasarkan kerelaan hati Bapa. Kedua, dibenarkan oleh iman. Dan yang ketiga, diselamatkan oleh kasih karunia. Dengan 3 hal tersebut cukup beralasan bagi kita untuk: 1. Mengucap syukur kepada Allah Bapa. Yang kedua, memiliki sikap kerendahan hati. Yang ketiga, memiliki belas kasihan sama seperti Tuhan Yesus. Dan yang keempat, tidak menghakimi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjalankan terus kehidupan didasarkan karena kasih karunia. Saudara dan saya menerima berkat rohani dari surga yang dikerjakan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kunci dasar daripada kehidupan Kristen adalah grace, adalah kasih karunia, adalah pemberian cuma-cuma daripada Allah Bapa yang diberikan, dinyatakan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus yang menjadi penghubung, yang menjadi jembatan keselamatan, yang sudah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Biar kami tetap berjalan terus berdasarkan kasih karunia dan anugerah-Mu, dan tidak pernah menilai orang lain, apalagi kami tidak mau mengampuni apabila saudara kami bersalah. Kami menghakimi kalau melihat saudara kami bersalah. Ampuni kami ya Tuhan, dan biar mata kami tetap memandang dan tertuju fokus kepada Engkau yang menjadi pengantara, yang menjadi juru selamat kami. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan, segala usaha pekerjaan mereka, baik yang mengikut kepada orang lain, perusahaan, maupun berusaha bekerja mandiri, Tuhan berkati kehidupan mereka. Lindungi kami daripada segala mara bahaya, malapetaka yang terjadi sehubungan dengan virus pandemi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk pemerintah yang berupaya dari bidang kesehatan untuk segera virus ini dapat berakhir, sehingga setiap bangsa warga negara kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi terang, boleh menjadi penghiburan bagi kami untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan anugerah-Mu. Sekarang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, maka Dia juga akan meneruskan, mencukupi, melengkapi, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.